Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan hasil mini riset yang berjudul tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui proses pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang beranggotakan saya sebagai moderator Indri Dwi Ramadhani, ada Putri Marlina Aisyah, Ida Alnelah, M. Anas Anwar, Farhan Muhammad, dan Fahreja Fajri Musia. Langsung saja saya akan menyampaikan latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang masalah. Dalam teori maupun konsep pembangunan, bahwa suatu daerah itu dapat dikatakan maju apabila pendidikan itu maju dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dengan daerah yang lain. Salah satunya adalah dengan jalur pendidikan. Selama ini masih banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti pemberian bantuan beras raskin, asuransi kesehatan keluarga miskin, dan bantuan langsung tunai atau BLT, ataupun dengan nama lain yang saat ini menjadi tren adalah bantuan langsung tunai. Hal ini belum mampu membantu masyarakat dari persoalan kemiskinan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi kemiskinan masih sulit untuk diminimalkan. Pertama, kondisi anggota masyarakat yang belum ikut serta dalam proses yang berkualitas, faktor produksi yang memadai. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Dan ketiga, pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi sehingga tidak dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu harus dilakukan upaya terobosan baru oleh pemerintah maupun pihak terkait untuk secepatnya membantu masyarakat membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Terima kasih atas penyampaiannya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Pengertian kemiskinan menurut para ahli, yaitu menurut Koze dalam Hikmat 2004 halaman 6 dalam jurnal kaji menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan, sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Selanjutnya, menurut Supriyatna 1997 halaman 90 dalam jurnal kaji menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya yaitu proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan non-formal sesungguhnya merupakan sebuah upaya untuk memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaannya dan memberdayakannya, dengan pusat aktivitas harus berada di tangan masyarakat, dengan bertitik tolak dari masyarakat dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya untuk pemberdayaan masyarakat. Atau dengan kata lain, pendidikan yang berbasis pada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya dan harus dijadikan langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Terima kasih atas penyampaiannya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan atau penelitian. Pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif di mana peneliti mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan secara jelas dan rinci serta mendapatkan data yang mendalam dan fokus tentang permasalahan yang akan dibahas. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya informasi melalui pengumpulan data tentang fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui sumber pustaka, baik buku, jurnal, maupun internet. Penggunaan metode kualitatif ini didasarkan dengan dua pertimbangan. Pertama, metode kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan hubungan secara langsung antara peneliti dan responden. Kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan melakukan analisis dari sumber pustaka. Peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dalam riset ini. Peneliti mendapatkan data tambahan dari sumber tertulis baik buku, jurnal, maupun internet. Dokumentasi digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal, dokumen dimanfaatkan sebagai sumber data yang digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Gambaran umum lokasi penelitian. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Semenjak berdiri pada tahun 2001, telah terjadi beberapa perkembangan atau perubahan wilayah administrasi dan luas wilayah.
Kepadatan penduduk di Kota Tasikmalaya tahun 2015 mencapai 3.576 jiwa per kilometer persegi. Dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 3,66 orang. Kepadatan penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Cihideng dengan kepadatan sebesar 13.467 jiwa kilometer persegi dan terendah di Kecamatan Taman Sari sebesar 1.823 jiwa kilometer persegi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ini saya akan meneruskan apa yang telah teman-teman saya sampaikan, yaitu mengenai deskripsi temuan hasil penelitian. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program bantuan dan perlindungan sosial. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Peserta keluarga harapan adalah keluarga sangat miskin atau KSN yang diwakili oleh ibu dari keluarga. Tujuan khususnya dalam program Keluarga Harapan atau PKH yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. PKH tidak sama dan bukan merupakan kelanjutan program bantuan langsung. Jadi bukan merupakan suatu program BLT yang telah berlangsung selama ini atau dalam Kemensos tahun 2003. Salah satu selanjutnya, program Keluarga Harapan merupakan program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM atau bisa disebut KSM yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dengan ketentuan tertentu. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Untuk poin yang selanjutnya yaitu ada pembahasan hasil penelitian, pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Di antaranya poin 1, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau enabling. Rada gaya salit. Poin 2, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan. Dan poin terakhir adalah memberdayakan, mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas penyampaiannya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Pendekatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang perlu dipergunakan dalam pendidikan masyarakat yang menekankan pada proses pemberdayaan, antara lain yang dikemukakan oleh Kindervetter dalam Kusnadi HLM 222 yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, community organization. Community organization ini adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat. Yang kedua, participasi approaches atau bisa disebut dengan pendekatan yang menekankan pada keterlibatan setiap anggota dalam seluruh kegiatan. Yang ketiga, education for justice, yang bisa diartikan dengan pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga masyarakat tumbuh dan berkembang. Slide yang kedua. Tujuan persiapan sosial adalah mengajak partisipasi atau peran serta masyarakat sejak awal kegiatan. Selanjutnya, sampai dengan perencanaan program kesejahteraan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang mempersiapkan dalam persiapan sosial ini lebih ditekankan, baik administrasinya dalam program yang akan diserahkan atau kesehatan yang akan dilakukan. Persiapan-persiapan sosial, yang pertama A. Tahapan pengenalan masyarakat, yang B. Tahapan pengenalan masalah, yang C. Tahapan penyadaran masyarakat. Terima kasih atas penyampaiannya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan materi atau pembahasan yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada persiapan sosial. Nah, persiapan sosial ini bertujuan untuk mengajak masyarakat atau peran dari masyarakat sendiri mengajak dari awal hingga akhir pemberdayaan atau program yang akan dilaksanakan. Nah, tahap-tahap pada
persiapan sosial ini ada 3. Yang pertama ada tahap pengenalan masyarakat, yang kedua ada tahap pengenalan masalah, dan yang ketiga ada tahap penyadaran masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan tahap ini merupakan tahap inti, yaitu tahap yang di dalamnya terdapat kegiatan atau kegiatan yang sudah direncanakan dari awal hingga akhir, yang anggotanya itu masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga ada tahap perluasan. Pada tahap ini yaitu tahap pengembangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, atau agar program atau kegiatan yang telah dilaksanakan kita tetap terlaksana dengan baik. Pada tahap ini ada dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perluasan kuantitatif, yaitu dengan menambahkan jumlah kegiatan agar bisa terus berkembang kegiatan tersebut. Yang kedua, perluasan tahap kualitatif, yaitu agar dengan mengembangkan program dari yang sudah terlaksana sendiri. Sekian, dilanjut ke pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Mobilitas organisasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam masyarakat yang cukup besar jumlahnya dan heterogen, maka kemungkinan untuk melakukan mobilitas langsung menjadi kurang efektif dan terlalu lama. Jalan lain yang mungkin dapat ditempuh untuk mengaktifasi hal-hal tersebut adalah dengan pendekatan melalui organisasi-organisasi masyarakat yang ada dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar organisasi yang ada. Kedua, mengetahui kegiatan utama dan mengenal tokohnya. Ketiga, menganalisa kemungkinan yang mendukung ataupun yang menghambat program. Keempat, membuat perkiraan kemungkinan hal-hal yang dapat membantu program dari setiap organisasi. Dan yang kelima, mengatur strategi agar organisasi yang netral dapat segera diajak masuk dalam program dan menetralisir organisasi lain yang menentang. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini menyimpulkan upaya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Tasikmalaya dinilai belum efektif. Dalam ringkasan disertasinya, penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya belum berjalan secara terintegrasi. Dengan hasil penelitian tersebut, khususnya di daerah Kota Tasikmalaya belum terlaksana pemberdayaan masyarakat yang mengoptimalkan masyarakat lebih sejahtera. Pemkot Tasikmalaya sangat tidak maksimal dalam menanggulangi kemiskinan di daerah Kota Tasikmalaya. Dengan mendapatkan hasil yang belum maksimal, pemerintah kota belum menerapkan pemberdayaan masyarakat untuk pemberantasan kemiskinan yang sangat meningkat di Kota Tasikmalaya. Terima kasih, mungkin seperti itu penyampaian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.